Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, ciptaan Kolonel Simanjuntak. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian nanti, anak-anak dapat menjelaskan tentang hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka, dapat menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi hakikatnya dan kedudukannya. Pancasila memiliki dasar, yaitu ini dasar-dasar dari Pancasila ya. Ada 5. Apa aja sih? Yang pertama ada nilai ketuhanan, atau sila pertama yang berbunyinya 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada nilai persatuan. Yang keempat ada nilai kerakyatan. Dan yang terakhir, sila kelima, ada nilai keadilan yang dilambangkan oleh padi dan kapas. Selanjutnya, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Jadi dasar-dasar tadi itu mencerminkan yang namanya Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka itu apa sih? Yuk kita lanjut, kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yuk kita lihat beberapa pengertian ideologi menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada Soeharjanto Puspowardoyo yang menyatakan bahwa ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Selanjutnya ada Mulyarto. Nah, menurut beliau, sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa menjadi pegangan dan pedoman kerja perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi adalah ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, ideologi Pancasila ini karena tadi memiliki nilai-nilai dasar, makanya ideologi Pancasila ini bersifat terbuka, yaitu dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran yang baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jati dirinya. Nah, Pancasila ini karena berasal dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri, makanya menjadi ciri khas dan juga pembeda dari negara yang lain. Nah, Pancasila ini maksudnya bersifat terbuka adalah Pancasila itu tidak lekang oleh waktu. Pancasila ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Pancasila juga dapat menyesuaikan diri dengan keadaan seperti sekarang ini. Selanjutnya, ada ideologi terbuka versus ideologi tertutup. Jadi, ini saya akan membedakan antara ideologi terbuka dengan ideologi tertutup. Kalau ideologi terbuka, sistem pemikirannya yang terbuka. Yang kedua, nilai dan cita-cita tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan diambil dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, dasar pembentukannya merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat sendiri. 4. Tidak diciptakannya oleh negara untuk menjadi masyarakat sendiri. Tidak diciptakan oleh negara tetapi diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Maksudnya itu ideologi terbukanya. Dan yang terakhir, senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Tadi saya bilang bahwa Pancasila itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Selanjutnya, sedangkan ideologi tertutup, sistem pemikirannya jelas tertutup. Yang kedua, cenderung memasakkan dan mengambil nilai ideologi dari luar masyarakat. Jadi ini ideologi yang dipakai suatu negara yang berideologi tertutup itu ambil aja, jadi kayak di copy paste seperti itu dari ideologi lain, bukan dari masyarakat itu sendiri.
Dan yang ketiga, dasar pembentukannya adalah cita-cita atau keyakinan, ideologis, perseorangan, atau kelompok. Yang keempat, diciptakan oleh negara dalam menguasai negara yang mutlak. Dan terakhir, hanya dibutuhkan penguasa negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi butuh pemerintah tuh untuk langgeng gitu. Selanjutnya yang kedua yaitu kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nah, makanya ini yang namanya Pancasila itu sangat amat dijunjung tinggi, karena ya sebenarnya Pancasila itu ada kok di diri kita. Nah, makanya itu kita harus menerapkan Pancasila tersebut di kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya, keterbukaan ideologi Pancasila harus memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Dua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah perkembangannya paham liberal. 4. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, yang terakhir, menciptakan norma yang harus kesepakatan. Nah, nih Pancasila tuh punya namanya nilai dasar. Nilai dasar yang tadi sudah saya sebutkan, dari ketuhanan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada nilai instrumental. Pancasila juga mempunyai nilai instrumental, yaitu nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga negara, pelaksanaannya, contohnya undang-undang, ketetapan MPR, undang-undang, dan lain sebagainya. Nilai praktis, suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, secara struktural, Pancasila dibagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, bersifat dinamis, rasional, dan menyeluruh. Ini pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Selanjutnya ada yang namanya dimensi normatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dijabarkan dalam suatu sistem norma. Nah, selanjutnya ada dimensi realitas. Ideologi harus mampu mencerminkan realitas atau kenyataan dalam kehidupan yang berkembang. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.